Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Ahmad Sofwan. NIM aku 124110310500110. Aku dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau bahas salah satu teori yang cukup sering muncul kalau kita belajar hubungan internasional, tapi kadang membuat orang bingung karena bahasanya banyak soal ide, identitas, dan norma. Namanya adalah teori konstruktivisme. Kenapa penting? Karena dunia internasional itu nggak cuma diatur oleh kekuatan militer atau ekonomi saja. Banyak perilaku negara yang justru dipengaruhi oleh cara negara melihat dirinya sendiri dan cara mereka memahami negara lain. Nah, konstruktivisme ini menawarkan kacamata yang unik untuk menjelaskan semua itu. Sebelum masuk ke kelebihan dan kekurangan, kita perlu paham dulu logika dasarnya. Konstruktivisme itu percaya bahwa identitas negara dibentuk secara sosial. Norma internasional mengarahkan tindakan negara. Dunia internasional bukan sesuatu yang sudah jadi, tetapi dibangun lewat interaksi sosial. Jadi, bukan cuma siapa yang punya tank paling banyak, tapi bagaimana negara mengartikan sesuatu, mengartikan ancaman, mengartikan teman, dan mengartikan kepentingan. Kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, mampu menjelaskan perubahan yang tidak bisa dijelaskan teori lain. Konstruktivisme kuat ketika dia berbicara soal perubahan identitas, perubahan hubungan, atau perubahan norma. Contoh paling sering diangkat adalah hubungan Jerman dan Prancis. Dua negara ini berperang ratusan tahun, tapi sekarang mereka fondasi Uni Eropa. Realisme sudah menjawab kenapa musuh bisa berubah menjadi partner. Konstruktivisme menjelaskan bahwa perubahan itu terjadi karena identitas nasional mereka berubah. Lalu mereka mengadopsi norma baru tentang perdamaian dan integrasi. Wacana publik mereka juga berubah dari permusuhan ke kerjasama. Jadi perubahan bukan hanya soal power, tapi soal cara pandang. Kedua, memberikan penjelasan lebih dalam tentang identitas dan kepentingan negara. Konstruktivisme membantu kita memahami bahwa identitas negara itu tidak statis. Negara bertindak berdasarkan apa yang mereka percaya tentang diri mereka. Misalnya, Jepang membangun identitas sebagai negara damai pasca Perang Dunia Kedua sehingga kebijakan militer dibatasi. Ini menunjukkan bahwa kepentingan negara bukan sesuatu yang sifatnya objektif, tapi dikonstruksi secara sosial. Yang ketiga, mengakui peran aktor non-negara secara serius. Di dunia modern, NGO, media, komunitas transnasional, dan organisasi internasional sangat berpengaruh membentuk wacana. Contoh, gerakan HAM internasional bisa mempengaruhi undang-undang dalam negeri negara. Realisme biasanya mengabaikan ini, tapi konstruktivisme melihat pengaruh ideologis dan wacana publik sebagai bagian penting dari politik internasional. Nah, yang keempat, fleksibel, kontekstual, dan dari perspektif sosial lebih realistis. Keunggulan lain, konstruktivisme lebih sensitif terhadap dinamika sosial, budaya, dan sejarah. Hubungan internasional tidak bisa dipukul rata. Setiap negara punya ide, nilai, dan interpretasi sendiri dalam dunia. Konstruktivisme tidak kaku. Dia mengizinkan kita masuk lebih dalam ke bagaimana suatu norma terbentuk, bagaimana identitas berubah, dan bagaimana budaya mempengaruhi diplomasi. Dan konstruktivisme adalah teori yang membantu kita melihat bahwa dunia internasional dibentuk oleh cara negara berpikir, bukan hanya oleh apa yang mereka punya. Kelebihannya ada pada kemampuan menjelaskan perubahan dan memahami pengaruh itu, sementara kelemahannya ada pada prediksi dan pengukuran. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami posisi konstruktivisme dalam studi hubungan internasional. Okay, see you guys.